A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa idz qultum ya Musa itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa idz qultum dan ingatkanlah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menyuruh untuk ingat ya, kaum Bani Israel, yaitu idz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Ketika kalian berkata dulu kepada Nabi Musa ketika kalian diajak untuk beriman dan diajak kepada hidayah, kalian berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa yang al-mudda'i lirisalah, yang mengaku pemilik risalah, ad-da'i ilallahi bi mujarradil ikhbar, yang mengajak kepada Allah dengan sekedar berita. Lan nu'mina laka, kami sekali-kali tidak akan percaya kepadamu, walima ji'ta bihi min 'inda rabbik, dan kepada apa yang kau bawa dari sisi Tuhanmu. Karena ayat ini betul, mulai dari sini betul. Ayat ini adalah setelah Nabi Musa dipanggil oleh Allah di Bukit Tursina untuk mengambil wahyu. Tetapi ternyata setelah Nabi Musa turun, mereka menyembah ijl seperti yang sudah kita terangkan sebelumnya. Di ayat sebelumnya itu, idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Kamu telah berbuat zalim kepada dirimu sendiri dengan menjadikan lembu sebagai Tuhan yang disembah. Maka tobatlah kepada Tuhanmu. Tapi setelah itu faqtulu anfusakum, ya, bunuhlah dirimu. Dulu bunuh betul ya, tobat itu, salah itu betul-betul dihukum ya. Namun makna kita sekarang faqtulu anfusakum, yakni nafsu amarah. Dan selanjutnya mereka berkata kepada Nabi Musa bahwa kami sekali-kali tidak percaya kepadamu dan kepada apa yang kamu bawa dari sisi Tuhanmu, hatta narallaha, sehingga kami melihat Allah yang mengutusmu, al-mursil. Karena Nabi Musa datang dari Bukit Tursina, diutus oleh Allah membawa berita ya, 10 macam berita. Jaharatan, yakni jahar ya, nyata, yakni zahiran min ghairi hijabin kama yara ba'duna ba'd. Ya, sehingga dia melihat Allah zahir tanpa hijab seperti kita melihat satu sama lain. Fa akhadhatkumus sa'iqah. Maka kemudian kilat menyambar kalian, telah menyambar kalian. Ya, sebagai hukumannya di zaman pada umat Nabi ini tak adalah orang berbuat salah disambar petir ya. Orang berbuat dosa dibuang angin misalnya. Apalagi umat Nabi Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, ada rahmah Muhammadiyah ya, kesalahannya sebesar apapun diampuni. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa doa Rasulullah ya, yang
Pernah Rasulullah terjadi satu ketika beliau sholat dari petang hingga pagi, hingga subuh. Sehingga sahabat mengetahui bahwa tidak pernah Rasulullah melakukan sholat sedemikian rupa. Kemudian Rasulullah memberitahu bahwa aku memohon kepada Allah 3 perkara, 2 dikabulkan, yang 1 tidak dikabulkan. Yang 1 itu adalah musibah yang Allah timpakan disebabkan umat Nabi Muhammad ini berselisih. Itu yang musibahnya tidak diampunkan, mesti ditimpahkan musibah juga oleh Allah. Adapun dosa diampunkan oleh Allah. Sehingga kami melihat Allah yang mengutusmu itu jahrah, nyata tanpa hijab, sebagaimana kami melihat satu sama lain. Fa akhadhatkumus sa'iqah, maka kilat telah menyambarmu. An-nazilatu min aini qahrina wa ghadbina, yang turun dari ain, ain yakni sifat atau dari inti sifat qahr kami dan ghadab kami. Li inkarikum zuhurana, karena kamu mengingkari kejahiran kami. Allazi huwa azhar minasyams, yang lebih nyata, lebih zahir daripada matahari. Balisyamsu innama hiya lam'atun min lam'ati dzatina, bahkan matahari merupakan satu kilatan dari kilatan-kilatan zat kami. Bagaimana dia minta agar melihat Allah berdepan dengan dia. Sedangkan zuhurnya dia adalah zuhurnya Allah. Maknanya dikatakan dia mengingkari kami mengingkari kami yang lebih jelas, lebih jahir daripada matahari. Matahari saja masih bagian daripada kejuhuran, kejahiran zat kami. Zat kan memiliki sifat, maka dijahirkanlah sifat-sifat Allah. Matahari bagian kecil daripada sifat yang Allah miliki dari semua sifat. Sedangkan pada diri manusia, sebagaimana yang kita tahu bahwa manusia diciptakan bahannya dari seluruh alam semesta. Seperti kita kalau manusia, seperti manusia kalau musibah terus mencari Tuhan, di mana engkau gitu. Padahal musibah itulah Allah, dari sifat qahr. Orang sufi mengartikan semua yang menimpa kita, sesuatu yang kita tidak kehendaki, sesuatu yang kita tidak sukai, itu jelmaan sifat qahr. Qahr kan maknanya memaksa. Menjadi sifat Allah ya perkasa gitu ya. Qahir, Allah huwal qahir fawqa ibadihi. Yang kita rasakan itu kita tidak sukai, atau kedatangannya yang menimpa kita tidak harapkan, bahkan kita tidak kehendaki, kita ingin dijauhkan, bahkan yang kita sebut Allah tidak mengabulkan, tidak memberi, Allah yang kita sebut gagal, justru itu adalah pemberian, jelmaan dari sifat Allah, qahr. Mati juga qahr, sakit qahr, dosa qahr, gagal qahr. Jadi itu pemberian Allah. Itu ta'rif Allah, itu ta'rif Allah. Ta'arufnya kan ma'rifat kita. Ya kan, Imam Junaidi membagi ma'rifat ada 2. Ma'rifatut ta'rif. Nah, ta'rif itu ya ijad itu kalau dalam istilah hikam Imam Ibn Atha. Ya, ta'rif itu ijadnya. Nanti ta'arufnya imdadnya. Ya, ta'arufnya itu imdadnya. Nah, maka kegagalan itu juga ta'rif Allah. Allah mengenalkan dirinya kepada kita. Ini aku memberi, tetap aku ada, karena
mati saja itu kafarahnya banyak. Ya, orang mati lagi matinya sakit lah, ya, menderita lah, itu banyak dosa yang diampun. Ya, kan anugerah itu. Kalau kita mohon ampun susah mau diampun, karena kita belum tentu betul-betul minta ampun. Ya, kita istighfar saja hanya bunyi mulut, tidak betul-betul mohon ampun. Sehingga orang sufi merasa bahwa bacaan istighfarnya perlu diistighfari. Dia beristighfar karena membaca istighfar. Iya, tapi musibah nggak perlu baca istighfar, diampun dosanya. Ya. Maka bagaimana Allah tidak memberi? Ya. Memang asas akidah orang sufi itu bermula dari bahwa hakikat itu satu. Jika kita tanamkan dalam pikiran kita dan akhirnya menjadi keyakinan kita bahwa hakikat itu satu, ringan hidup ini. Ya, karena kita memandang hakikat itu dua. Maka selalu di dalam tasawuf dikatakan zahabatil isnain, katanya. Isnan, hilang dua. Bahkan isqatul kasroh, gugur banyak. Bilangan itu gugur. Gitu. Jadi karena kalau hilang dua nggak ada Allah menyusahkanku misalnya kan, Allah menderitakanku, itu nggak ada. Nah, ini Jabariyah nih. Jika memandang bahwa hakikat itu dua, aku dan engkau, Allah dan aku, maka kehendak Allah memaksa kehendakku sehingga aku tak berdaya. Ini perasaan Jabariyah begitu, pikiran Jabariyah begitu. Orang sufi kan hakikat satu. Ya. Bagaimana ada Jabariyah? Enggak ada. Maka yang disebut Jabariyah hakikat. Gitu. Nah kemudian orang Jabariyah dia nak menyusun ilmu akidah berdasarkan dua hakikat, memandangkan kepada Allah selalu memaksa. Jadi kita terpaksa. Kan kalau ditanyakan kita ini majbur atau musayyar, kita ini dipaksa atau bebas? Akal kita kan jika kita mengatakan dipaksa, seperti orang zalim menzalimi orang lain dan orang lain tak berdaya. Dia nak menyusun ilmu akidah di atas pemahaman akal ini yang memandang dua hakikat. Ya menderita orang kalau belajar akidah itu. Itu asasnya yang pertama. Ya, memandang dua hakikat. Nah, orang sufi bicara bahwa hakikat satu. Ya. Tidak ada kita lari lalu bayangan kita juga ikut berlari, tiba-tiba bayangan berteriak-teriak. Ya, engkau meletihkanku. Nah, kan orang gila itu kan. Tidak ada. Nah, wa antum tanzurun, sedangkan engkau menyaksikannya. Tanzurun yakni penuh, menyaksikan penuh dengan kebingungan. Walihina, ya, perlu dengan walihin, yakni kemabukan. Bila tadbirin wa tasarrufin, tanpa memiliki kemampuan untuk mengatur dan bertindak. Ila ansirtum panin makhurin tahta qahrina, sehingga kamu menjadi pana makhur, ya, di bawah qahr kami. Nah, orang yang kita sebetulnya memandang dua ini kan, ini dalil ayat Al-Quran, orang yang memandang Tuhan itu dan kita dua hakikat ini kan, dia meminta hatta narallaha jahra, kan dia minta mana Tuhan, ya, dia minta ada hakikat Tuhan lain, dia hakikat yang lain kan, ini kan yang dihancurkan oleh Allah, ya. Sehingga betul-betul dia di bawah makhur. Dari ayat ini kita ambil satu makna yang isyarah bahwa seseorang jika memandang dua gitu, maka hidupnya menderita. Ya, karena dia merasa dirinya mampu. Ya, karena seseorang apabila ini akal kehidupan akal, apabila dia merasa jabar, maka dia akan lari dari jabar ke qadar.
Nggak ada, larinya nggak ada ke ketiga, mesti dua itu. Ya. Kalau yang pernah kita mengikuti kitab Imam Ibnu Arabi ya, kitab Taflisu Iblis, Imam Ibnu Arabi itu menjelaskan apa karakter akal, fungsi akal, kerja akal itu hanya dua saja. Kalau tidak kejabar, ke qadar. Kita berusaha, makanya kata-katanya begini, kita dulu berusaha, kalau tidak mampu baru serah kepada Allah. Itu akal cuma bisa berpikir begitu. Tidak boleh sekali berusaha dan pasrah, itu batin. Yang boleh menyatukan dua yang berlawanan itu cuma hati. Kalau akal tak mampu. Ya. Maka orang mengaku akidah Asy'ariyah dengan sifat 20, tapi mentalitinya masih memandang kita dulu berusaha baru Allah. Dia memahami bahwa akidah Asy'ariyah begitu. Tidak, bukan begitu. Ya. Lalu tiba-tiba mengatakan kepada orang sufi bahwa itu jabar. Ente yang jabar. Ya. Ketika Anda mampu, maka Anda merasa mampu. Kita dulu, ini kan qadariyah namanya. Tapi ketika dia ternyata gagal dan upaya dia sudah habis, adalah pasrah kepada Allah. Kan jabar namanya ini. Ya. Orang sufi mengatakan tawakal dulu. Usaha itu adalah merupakan bentuk tawakal. Ya, kalau kita memang kita yang buat, tak perlu lah berupaya. Ya, kita buat saja. Seperti sihir lah. Ya, sekejap mata ada, sekejap mata ada. Ya, bahkan orang sufi mengatakan ketika kita melakukan sebab, itu berarti tajalli Allah. Ya, tajalli Allah. Nah di situ persoalannya. Maka apabila kita ini memandang bahwa Allah dua hakikat, maka kita selalu disambar petir oleh Allah. Ya, disambar petir. Artinya kita mendapat penderitaan ya, dengan sifat-sifat qahar Allah. Kalau gagal menderita sekali, itulah ciri orang yang memandang Allah dan dia dua hakikat. Tetapi kalau memandang satu hakikat, ya, ketika dikasih musibah, dengan rasa deritanya dia merasa derita itu anugerah dari Allah. Dikasih musibah sakit, ya, dikasih musibah kita menderita, maka kita memandang bahwa ini anugerah. Ya, dikasih musibah kita menderita, kan anugerah. Kalau tidak menderita, ya, ini manusia tanpa rasa namanya. Ya, tidak mungkin. Wa antum tangzurun, ya, tangzurun, ya, selama-lamanya, ya, Anda ini bingung, ya, tahayyur. Ya. Summa ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Kemudian kami bangkitkan, yakni kami hidupkan. Ya, kalau ayatnya setelah disambar petir mati hidup lagi. Ya, mati hidup lagi agar bersyukur. Ya, artinya betul-betul di zaman Bani Israel kalau salah itu ya bunuh. Ketika dia memandang Allah dua hakikat, disambar petir mati, hancur, ya, hidup lagi. Ya. Wa antum tangzurun katanya. Dan kau menyaksikan itu. Ya, macam Tom and Jerry berarti. Ya, sudah putus lehernya hidup lagi kan gitu. Ya. Jadi betul-betul dulu disiksanya dalam bentuk fisik. Ya. Dalam bentuk fisik. Dulu di zaman Bani Israel, di zaman Nabi Musa, kalau kain ini, pakaian ini kena najis, gunting, buang. Ya, syariat untuk mencuci itu ya belum elit lah, ya, masih primitif lah katakan. Ya. Nah, banyak kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah SAW. Kemudian kami hidupkan kalian. Ya, wa ansya'nakum bitajalli lutfi min ba'di mautikum, setelah kematian kamu. Wa panaikum bil qahri wal ghadab. Itu ghadab ya kalau bahasa Arabnya, yang megang Arab itu ghadab. Imtinanan lakum, anugerah untukmu. Setelah panah dengan qahr Allah, dengan ghadab Allah, ya, sebagai anugerah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Nikmatul wujudi wal hayati ba'dal maut, nikmat wujud dan nikmat hidup setelah mati.
wa ta'taqidunal hasral mau'uda bihi fi yaumil jaza wa tu'minuna bihi, dan kamu meyakini nanti dikumpulkan di hari perjanjian, di hari pembalasan nanti, dan kamu percaya. Ya. Sampai begitu diberikan contoh, mati hidup lagi, nanti kamu percaya kan bahwa ada kematian nanti dan ada kehidupan, ada kebangkitan. Ya. Sedangkan umat Nabi ya, tidak. Maka orang-orang yang Kristiani sering mengatakan begini, bagaimana orang mukmin itu percaya kepada surga sedangkan dia tidak pernah menelitinya. Kan dia memandangnya secara ilmiah ya. Secara ilmiah. Yang ilmiah itu kan berdasarkan tajribah madiyah ya. Pengalaman eksperimen dan berlandaskan maddah materi. Ya. Apabila bisa dibuktikan dengan tajribah ilmiah, akliyah, bahsiyah, maka betul ada. Kan gitu. Makanya umat Islam pun sekarang terpengaruh dengan pemikiran Barat itu, ya, yang dengan atas nama ilmiah, sehingga mereka menyusun sejarah itu yang karamat-karamat dibuang karena itu ghairu ma'qul, ya, tidak logik, tidak dapat dibuktikan oleh tajribah ilmiah. Itu maka dibuang. Sejarah juga sejarah yang bersifatnya akliyah, ya, logik. Nah, sehingga kehidupan yang pandangan yang materialistik itu sangat kuat gitu. Nah, mereka memandang umat Islam percaya kepada hari akhirat, percaya kepada surga. Apakah mereka pernah mengunjunginya? Mereka mengatakan itu tuan-tuan guru, ulama-ulama cakap di neraka itu bohong, karena dia menghayal, karena tidak pernah dia buktikan. Kan itu selalu yang diperkatakan ya oleh umat Kristiani misalnya. Gitu. Dan kita pun sebetulnya tidak menyadari bahwa iman kita memang bil ikhbar, bil wahyi. Orang Syifi sejak dini mengatakan kita ini percaya kepada yang gaib-gaib itu, alladzina yu'minuna bil ghaib. Karena iman itu rukunnya semua gaib. Gitu. Takdir, hari akhirat, malaikat, Allah, Rasul. Ya, katanya ini Al-Qur'an kalam Allah, kan gaib kalamnya. Kita tahu tulisannya. Mereka mengatakan siapa tahu ini tipuan. Itu. Percaya kepada yang gaib. Nah, mereka orang Islam yang akidahnya berhenti di akal, berhenti kepada di batas ikhbar, wahyu, tulisan, nas, dan kitab, katakanlah sebatas kalam. Kan akidah yang dimaksud oleh kita ahli sunnah wal jamaah, Imam Asy'ariyah itu kan kalam itu mujaradul kalam ya. Kalam itu cakap kan, akidah cakap gitu, bukan akidah syuhud gitu. Ya cakap aja berdasarkan teks, berdasarkan wahyu, berdasarkan berita. Kita meyakini berita gitu. Ada surga ya kita yakini, ada siksa kita yakini gitu. Tetapi apabila sudah syuhud ya, maka betul-betul mereka melihat dengan batinnya, seperti yang terjadi di zaman sahabat oleh Rasulullah SAW, sahabat Harisah. Kayak apa asbahta ya Harisah? Asbahtu mu'minan haqqan wa ma misdaku kalamik. Ra'aitu arsy rabbika ka'anni anzuru arsy rabbika bariza. Wa ra'aitu ahlal jannati yatazawaruna wa ra'aitu ahlan nari yata'awun. Ini kan bukan melihat dengan akal, tapi melihat dengan batin. Dalam satu riwayat dia memandang bahwa seolah surga ada di sebelah kananku,
Neraka di sebelah kiri, dia seolah-olah berjalan di sirat, ya, di jembatan. Yang kalau jatuh ya, kalau tidak ke surga ya jatuh ke neraka. Ini kan. Atau zaman sahabat, apabila mereka melakukan dosa, itu perasaan dia, dosa itu di dunia yang dia melakukan, dosanya itu sudah menyiksa. Sudah menyiksa. Dia sudah merasa di neraka. Logikanya begini, rumah kalau bersih, ada kotoran sedikit pun tersiksa. Tapi rumah kalau memang kotor, ya orang makan tuh buang-buang aja. Ya, yang merokok pun itu bau apapun tak ada rasa bau sudah. Ya, tak tersiksa, sudah nyaman. Ya, kita jika berbuat dosa nggak ada rasanya apa-apa, emang sudah nyaman berarti. Ya, karena surga neraka di kita hanya di bacaan saja, di pikiran. Tapi mereka, maka orang ilmu tinggi, amal tinggi, tapi kata-katanya menyakitkan, itu dia tak berasa. Ya, tak berasa. Nah, karena dia tidak punya surga neraka. Ya, surga nerakanya berita. Nah, itu makanya iman ihsan adalah iman yang dia menyaksikan langsung, syuhud, ya, batin. Wadhkuru aidan idz zalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma dhalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Dan ingatlah juga ketika kami telah naungi ke atas kalian, ya, awan, naungan, yauma la zilla illa zilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Wa antum taihuna pitih bisayb, kamu sesat di dalam kesesatan di musim panas. Bi ansara ma'akum haitsu syi'tum, di mana dia berjalan bersamamu dimanapun kamu berada. La yazulu zilluhu ankum, naungannya tidak lari darimu. Wa ma dzalika an amnakum fiha bi'azami min dzalik, di samping itu kami telah memberikan nikmat yang lebih besar lagi, yaitu dengan anzalna 'alaikumul manna, kami turunkan kepada kamu dari min janibis sama, dari langit, al manna allati at-tranjabin, ya, tranjabin lisukani hararatikum, untuk mendamaikan, menghentikan kepanasanmu. Minuman dari langit, manna. Wa anzalna ligazaikum, kami turunkan untuk makanan kamu as-salwa, ya, burung salwa, as-sumani, ya, burung sumani. Au mislah bi nuzuli fi janibi sama, atau yang serupanya lah turun dari langit. Wa abahna lakum tanawulahuma, kami bolehkan kalian memakannya. Wala takfuru biha, dan kamu janganlah kufur, tidak bersyukur, ya, dengan semua itu. Bi an qulna lakum, dengan yang telah kami katakan kepada kalian, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah sesuatu yang baik dari yang apa yang telah kami rezekikan kepada kamu. Wa ma zalamuna min khasa'is ni'am, dari nikmat-nikmat, dan bersyukurlah maksudnya. Wa ma zalamuna, dan tidaklah kalian berbuat zalim kepada kami. Biman'il manafi' wa raddul fawaid, dengan tidak memberikan manfaat atau menolak faidah. Walakin kanu anfusahum yazlimun, kalianlah yang dulu berbuat zalim kepada diri kalian sendiri. Diingatkan ketika mereka kepanasan berjalan dengan Nabi Musa, kemudian dinaungi, ya, karena mengeluh, berjalan dengan Nabi Musa di padang pasir panas, mengeluh saja kepada Nabi Musa. Akhirnya dikirim naungan oleh Allah, ya. Setelah dikirim naungan, cakap lapar pula. Kami ini lapar lah, katanya. Nabi Musa berdoa, diturunkan manna wassalwa. Ini selepas ini belum selesai pula. Selepas makan, tak ada lah orang makan tak minum, minta minum pula. Diketok batu kan, yang fanfajarat min husnata asyrata aina. Ya. Sudah diberi minum apa semua, disuruh tunggu 40 hari menyembah lembu dan seterusnya. Itu karakter, ya, Bani Israel. Kegagalan, ya, suhud kepada Allah, ya, kegagalan suhud itu kegagalan suhud kepada sifat, bukan kegagalan suhud kepada zat itu, ya.
Kaum Bani Israel mereka gagal suhudus sifat. Gitu. Nah maka Bani Israel ini orang-orang yang tidak bersyukur kepada Allah dari ayat ini. Minal fawaidil aida li nufusihim min jidyadin ni'am bi idamati syukrina. Salah satu faedah yang kembali kepada diri mereka ditambahnya nikmat-nikmat pada kedawaman bersyukur kepada kami. Wa taqarrub ilaina fi iqamati hududina, dan mendekatkan kepada kita dengan melaksanakan hudud kita, hudud kami, kata Allah. Kita sering mendengar ayat arti hadis atau perkataan ulama mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah. Ya. Taqarrub ilallah bil af'ali wal aqwal misalnya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan perkataan, itu doa-doa, baca Al-Qur'an, zikir-zikir, dan af'al yakni ibadah-ibadah. Kita memandang kepada bilangan, bukan ya, bukan kepada bilangan, akan tetapi kepada asar atau fungsi ibadah itu membersihkan, membuang sifat-sifat nafsu, ya, sifat-sifat buruk. Ya, karena jika orang sudah dekat kepada Allah, ya, maka dia orang yang sudah muqarrab. Ya. Orang mendekatkan diri kemudian disebut muqarrab. Berarti kan dia sudah dekat. Ya, bahkan dia merasa ibadah itu adalah karena mencari wajah Allah. Ibtigai wajhillah. Nah, pandangan kepada bilangan pekerjaan, bilangan perbuatan, bilangan, nah ini disebut atfal itu oleh orang-orang sufi. Ya, tidak mengerti bahasa agama. Ya, dia memandang bahasa agama bukan hidayah qalbiyah, tetapi bahasa madiyah, akliyah. Ya, bagaimana dia berinteraksi dengan Tuhan? Seperti dia berinteraksi kepada manusia. Ya, kan? Ini tidak betul, bukan hidayah namanya. Ya, sedangkan Allah, kita berinteraksi bukan seperti manusia. Kenapa kita beribadah, berbuat baik seolah-olah kita sudah menuruti kehendaknya, tinggal menerima gajinya. Nah ini kan ya, logikanya logika materi. Ya, wallahu a'lam bishawab.